Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya di cuaca yang berubah-ubah ini. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu Siopan, dalam Jade Dynasty episode terbaru, yaitu Jade Dynasty episode 42. Yang mana pada Jade Dynasty episode 42 ini menceritakan Siopan yang melihat kekuatan hebat dari Xiaohui saat berubah menjadi kera roh mata tiga. Bahkan di sini Siopan akan melihat sebuah teknik pembangkit jiwa di dalam lembah Fengqiang ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Siopan pun melihat jika Xiaohui ini sudah berubah menjadi kera roh bermata tiga untuk menghadapi monster api tersebut. Siopan yang sudah terluka pun hanya bisa melihat pertarungan menegangkan dari kedua binatang roh legenda ini. Kemudian Siopan pun berusaha menggunakan tongkatnya untuk membantu Xiaohui yang mulai terpojok ini. Dan terlihat Xiaohui ini mampu dengan baik menggabungkan kemampuannya dengan teknik dari tongkat mutiara penelan darah milik Siopan ini. Saat teknik dari mutiara pelahap darah Siopan berhasil menyatu dengan Xiaohui, Siopan pun langsung naik ke punggung Xiaohui ini. Dan di sini Siopan serta Xiaohui ini bekerja sama untuk bisa mengalahkan monster api ini. Siopan pun juga harus berjuang keras karena monster api ini sepertinya tak bisa dikalahkan. Namun pada akhirnya, Siopan menggunakan tangan Xiaohui ini untuk bisa menghabisi monster api tersebut. Di sini Siopan sadar bahwa monster itu akan terus terlahir kembali selama formasi ini masih berjalan. Dan terlihat di sini, luka Siopan ini sudah semakin parah karena pertarungan dengan monster api ini. Namun lagi-lagi, mutiara pelahap darah Siopan ini menghisap setiap darah yang dikeluarkan Siopan. Dan hal itu membuat Siopan ini seperti akan kehilangan kendali lagi. Sementara Xiaohui masih harus menghadapi monster api tadi karena dia selalu bisa hidup kembali. Siopan pun merasakan jika aura negatif dari pemakan jiwa makin sulit ditekan setelah dipengaruhi oleh formasi yang jahat di tempat ini. Terlihat Xiaohui ini mampu sedikit memojokkan monster api yang tak bisa dibunuh tersebut. Di sini Siopan pun harus bertahan agar tubuhnya tak dikendalikan oleh mutiara pelahap darahnya. Namun di sini Siopan merasakan bahwa dirinya seperti berada di tempat lain dan merasa ada iblis besar yang muncul di belakangnya. Di tempat ini pun, Siopan ditemui oleh seorang biksu yang sepertinya mengenal Siopan. Dan setelah melihat wajah biksu tersebut, Siopan kaget karena biksu itulah yang memberikan mutiara pelahap darah itu kepada Siopan sewaktu kecil. Bahkan dia jugalah yang menyebabkan pembantaian kepada kedua orang tua Siopan serta seluruh penduduk di desanya. Di sini terlihat tangan iblis yang menahan Siopan saat Siopan akan mendekati biksu Puzi ini. Terlihat biksu Puzi ini memaksa Siopan untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepadanya. Bahkan biksu Puzi ini meminta Siopan untuk memanggilnya dengan sebutan guru seperti yang pernah terjadi saat Siopan masih kecil. Dan kemudian terlihat jiwa Siopan ini seperti tenggelam ke dalam lautan hitam dan terus tenggelam lebih dalam. Terlihat tatapan mata Siopan ini sangatlah kosong karena teringat kejadian menyakitkan masa kecilnya itu. Dan saat Siopan lengah itu, terlihat iblis di belakangnya berusaha membunuh Siopan tersebut. Di sini Siopan juga teringat ketika Jingyu dulu membelanya saat dirinya masih berada di sekte Jingyun. Bahkan Siopan juga teringat dengan gurunya dan juga nyonya guru. Siopan pun juga teringat dengan Lu Suci saat itu yang berusaha menenangkan Siopan. Sementara iblis tadi sudah semakin dekat untuk membunuh Siopan ini. Di sini jiwa Siopan pun bisa langsung tersadar saat dirinya ditemui dan dibayangi oleh wajah Biao. Sementara Xiaohui menyadari jika iblis besar di belakang Siopan ini berusaha membunuh Siopan. Bahkan terlihat monster api tadi terus menahan pergerakan Xiaohui ini. Untungnya dengan cepat Siopan bisa menghindar karena jiwanya sudah berhasil keluar dari lautan kegelapan tersebut. Namun terlihat iblis ini terus memperhatikan Siopan yang sudah sangat terluka parah ini.
Bahkan terlihat iblis ini berusaha menyeret kembali jiwa Siofan ke dalam lautan kegelapan tadi. Terlihat tatapan Siofan kembali kosong karena jiwanya sedang berusaha untuk keluar lagi dari lautan kegelapan tersebut. Karena ternyata lautan kegelapan itu adalah teknik mematikan dari iblis raksasa ini. Di sini iblis tersebut langsung berusaha menghabisi tubuh Siofan setelah jiwa Siofan berhasil ditarik iblis itu masuk lebih dalam di lautan kegelapan ini. Namun terlihat jiwa Siofan bisa lepas kembali dari cengkraman iblis tersebut karena mutiara pelahap darah Siofan bereaksi dengan cepat. Yang mana karena hal tersebut membuat iblis ini tak bisa menyentuh tubuh Siofan ini. Sementara Xiuhu ini masih sibuk menghadapi monster api yang terus menekannya itu. Kemudian di sini Siofan pun tersadar kembali dan langsung pingsan, serta monster api ini langsung hilang karena formasi itu berhasil Siofan pecahkan. Sementara di depan kuil lembah Fenjiang, terlihat semua manusia ikan ini masih berkumpul di tempat itu. Di sini Lusun bertanya-tanya kenapa suku asing ini bisa mati di sini. Padahal suku asing ini sangatlah barbar dan kejam, serta mereka tidak takut mati ketika bertarung. Bahkan mereka tak akan menghindar saat pedang immortal menyerang dari depan. Dan meskipun banyak luka pedang, bagi manusia ikan yang berkulit tebal ini hal tersebut harusnya tidak berarti apa-apa. Sementara bagi Sang Guance, sekarang bukan saatnya untuk bersih tegang. Karena para manusia ikan ini tidak begitu penting, melainkan dalang dibalik semua inilah yang paling penting. Kemudian Li Sun melaporkan, jika pembunuhnya ingin melarikan diri dari wilayah lembah Fenjiang itu pasti akan sulit karena elang mata merah telah ditempatkan di setiap pintu masuk. Namun Sang Guance tahu bahwa banyak sekte lain yang bisa menguasai teknik penyamaran dan mengendalikan elang mata merah saja tidak cukup. Dan mungkin pembunuh itu ada di antara mereka jika dia berada di dekat sini. Dengan cepat pun Sang Guance ini langsung menyalakan api biru untuk pembatas mereka agar tak ada yang pergi. Dan Sang Guance berpikir, mungkinkah rencana yang telah dia susun selama ratusan tahun akhirnya terbongkar. Di sini terlihat semua orang hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan Sang Guance ini. Kemudian pun Sang Guance ini langsung memanggil Lusun. Dan demi mencegah rekan dari pembunuh itu menyusup ke lembah, Lusun pun ditugaskan bertanggung jawab untuk memeriksa apakah formasi lonceng emas bermasalah. Dan untuk Li Sun, Sang Guance pun memberi tugas agar dia bertanggung jawab untuk memeriksa murid yang berada di sini. Dan memeriksa apakah mereka adalah penyusup aliran iblis yang menyamar. Dan di sini pun, Li Sun ini tetap mengajak Yan Hong untuk melakukan tugas itu bersama-sama. Yang mana hal itu juga membuat Yan Hong hanya bisa mengikuti ajakan seniornya tersebut. Tak lama kemudian Li Sun melaporkan bahwa mereka memang murid lembah Fenjiang dan bukan penyusup yang menyamar. Namun Li Sun bingung saat Sang Guance bertanya berapa orang yang lewat dan tak diperiksa oleh Li Sun ini. Sementara terlihat Xiuhui ini berusaha menyadarkan Siofan yang sedang pingsan. Dan terlihat Xiuhui khawatir melihat luka di tubuh Siofan ini. Di sini Xiuhui pun terus berusaha menyadarkan Siofan dengan penuh kekhawatiran. Untungnya di sini Siofan masih bisa sadar, yang mana hal tersebut membuat Xiuhui sangat lega. Siofan pun langsung duduk dan berusaha memulihkan lukanya akibat pertarungan dengan monster api tadi. Kemudian di sini terlihat Xiuhui ini sangat bahagia setelah melihat Siofan berhasil memulihkan dirinya tersebut. Namun Xiuhui juga merasakan dirinya terluka, yang mana Siofan harus cepat mengobati Xiuhui ini. Sementara terlihat tongkat Siofan ini bisa menggelinding sendiri mendekati Siofan. Dengan cepat pun Siofan mengambil tongkat itu dan mengajak Xiuhui untuk memeriksa ke atas. Setelah sampai di atas pun, Siofan menggunakan tongkatnya untuk dijadikan obor. Dan di sini Siofan menemukan keanehan karena altar batu itu terasa dingin. Dan Siofan langsung mendekati dinding di tempat itu karena Siofan melihat bahwa dinding di tempat itu terdapat sebuah gambar. Dengan teliti pun, Siofan ini langsung memeriksa gambar tersebut. Dan Siofan sangat yakin jika gambar-gambar ritual ini pasti bukan dibuat oleh orang wilayah tengah. Karena gambar ini tersembunyi di dalam altar api hitam yang penuh bahaya. Siofan juga semakin yakin jika lembah Fenjiang pasti bukan hanya sekedar aliran kebenaran. Dan setelah mencapai gambar terakhir, Siofan berhenti karena dikejutkan karena ternyata itu berisi tentang teknik pembangkit jiwa. Di sini Siofan pun kembali memeriksa gambar itu dari awal. Dan terlihat dinding mulai bereaksi saat Siofan menyentuhnya. Siofan baru tahu jika gambar itu menceritakan ritual teknik pembangkit jiwa setelah Siofan melihat sekilas gambar tentang ritual pembangkit jiwa itu.
Dan Xiaofan langsung menyadari jika sepertinya cermin api hitam di tangannya adalah kunci untuk mengungkap rahasia di sini. Terlihat altar tersebut langsung bergerak setelah Xiaofan meletakkan cermin api hitam ke altar tersebut. Xiaofan pun merasakan ini sangat aneh serta juga bahaya karena altar api hitam ini memiliki udara panas dan dingin pada saat yang sama. Dan Xiaofan sangat yakin jika pencarian selama bertahun-tahunnya tidak mungkin berhenti sampai di sini saja. Dengan cepat pun, Xiaofan langsung keluar melalui pintu yang terbuka di atas tadi. Xiaofan pun sampai di atas dan terlihat tempat sangat berkabut dengan dipenuhi dengan hawa dingin. Xiaofan pun terus maju, namun terlihat seorang misterius yang terus mengawasi Xiaofan ini. Di sini terdengar suara wanita yang berkata jika Xiaofan ini pasti bukanlah sang Guanzhe yang sedang dia cari. Dan wanita itu bertanya siapakah sebenarnya Xiaofan ini. Di sini Xiaofan balik bertanya siapakah wanita ini. Wanita itu pun tahu jika senjata Xiaofan ini terbuat dari mutiara pemakan darah dan darah penghancur jiwa. Dan benda itu adalah benda paling jahat di dunia karena menyerang jiwa tanpa meninggalkan jejak. Wanita itu memperingatkan Xiaofan jika cepat atau lambat Xiaofan pasti akan menggila dan mati. Karena meskipun kemampuan Xiaofan tinggi, namun aura jahat sudah memasuki tubuhnya. Dan di sini pun Xiaofan pun mengancam akan menyerang wanita itu jika dia tak menunjukkan dirinya. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 42 ini. Mengerikan juga ya ternyata kekuatan Xiaohui saat berubah menjadi kera roh bermata 3. Karena sangat berbeda 100% dengan Xiaohui saat menjadi kera imut yang lucu. Dan siapakah wanita barusan yang terus mengawasi Xiaofan ini? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 43. Akhir kata, tetap semangat buat kalian semua yang mungkin sedang kehilangan semangat. Dan see you next episode.